Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas dengan lancar dan selalu dimudahkan tentunya dalam segala urusannya. Nah, pemirsa, dalam program Hidup Sehat di sore hari ini sudah ada tentunya narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dan tentunya memberikan informasi dan juga edukasi buat kita semuanya, yakni ada Dokter Gita Mariani, spesialis mata. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Jeffrey. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat dokter ya, alhamdulillah. Sehat. Dan terima kasih sudah hadir kembali ke TVRI Jambi. Terima kasih sudah diundang kembali. Kita jumpa lagi tentunya. Ini kami sangat menantikan edukasi dan juga informasi-informasi dari dokter Gita yang dapat kita bagikan tentunya buat pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah yang lagi menyaksikan tayangan ini dokter ya. Nah, pemirsa TVRI Jambi tentunya di siang hari menjelang sore ini kita akan ngebahas bersama dokter Gita, yakni pembahasan kita adalah glukoma dan penanganannya. Nah, mungkin pemirsa di rumah nih dokter sudah sering sekali mendengar istilah glukoma. Glukoma. Apa sih glukoma sebenarnya? Tapi kita pengen tahu secara rinci nanti bersama dokter Gita. Nah, tapi pemirsa, kami juga mengajak Anda dan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami bersama dokter Gita di sini. Kapan lagi gitu loh, konsultasi gratis hanya via telepon ya dokter ya. Tidak mesti harus datang ke rumah sakit atau ke tempat praktek, tapi TVRI Jambi memberikan fasilitas kepada seluruh pemirsa di rumah untuk menyaksikan tayangan ini dan dapat berinteraktif langsung bersama narasumber di studio TVRI Jambi. Tentang tema kita hari ini adalah glukoma dan penanganannya di 0741663855. Bentar lagi bakal muncul tuh di layar kaca Anda tentunya nomor teleponnya ya. Jadi jangan lupa harus di save dan langsung telepon saja nantinya bersama dokter Gita di studio TVRI Jambi. Baik dokter, seperti yang saya antar di awal tadi, masyarakat di rumah tentunya sering sekali dengar istilah glukoma. Nah, cuman kita secara rinci pengen dengar langsung nih dari yang ahlinya. Sebenarnya glukoma itu apa sih dokter? Jadi glaukoma itu sebenarnya adalah suatu gejala. Jadi kumpulan gejala. Tapi yang dapat merusak nervus opticus atau merusak saraf mata. Ya. Jadi atau disebut juga ada glaukoma yang disebut dengan si pencuri penglihatan. Pencuri penglihatan. Karena ada glaukoma yang tanpa ada keluhan, pasiennya tidak mengeluh kabur, tapi ternyata saat pemeriksaan didapatkan ada glaukomanya. Seperti itu. Nah, ini kan menarik sekali artinya dokter, tanpa ada keluhan dan sering disebut dengan pencuri penglihatan, bukan pencuri penghasilan dokter ya, tapi pencuri termasuk juga bisa. Iya, bisa berpengaruh ke situ ya dokter bisa. Ya. Nah, tapi ini kan yang menarik sekali, ini yang menjadi tanda tanya buat pemirsa di rumah tentunya dokter loh. Kan tidak ada keluhan, tidak ada gejala, mungkin tidak ada gejala sama sekali, tapi kok bisa tiba-tiba ini lama-lama kok makin nggak jelas ya gitu. Bukan nggak jelas arah tujuan itu bukan, tapi pandangannya dokter ya. Nah, bagaimana dokter? Jadi pas glaukoma itu ada yang namanya glaukoma yang kronik atau yang sudut terbuka. Itu biasanya tanpa ada keluhan. Pasien masih bisa dilihat jelas, baca koran pun masih jelas. Tapi pada saat di pemeriksaan kita dapatkan ternyata tekanan bola matanya tinggi. Tekanan bola matanya tinggi. Terus ternyata ada pemeriksaan lapang pandang, ternyata sudah terjadi penyempitan dari lapang pandangnya. Berarti ada standar lapangan pandangnya? Iya, ada pemeriksaan gold standarnya ada. Berarti semuanya melalui jalur pemeriksaan dulu. Baru tahu ini glaukoma atau bukan. Iya. Nah, ini pemeriksaan ini yang sering disepelekan. Ya dokter, benar gak sih? Benar. Sering disepelekan oleh para si pasien-pasien, baik si penderita ataupun juga masyarakat biasa di luar sana yang sangat menyepelekan pemeriksaan. Pemeriksaan apapun, apalagi mata kan dokter. Boleh katakan seperti yang saya lihat aja, ini bisa lihat kamera, bisa lihat kameramen yang ganteng lah gitu ya. Ini kan artinya masih bisa lihat,
tidak ada keluhan sama sekali, kok harus periksa sih? Kan pertanyaan gitu dong. Ini mewakili pertanyaan netizen di luar sana lah, dokter. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan mata minimal setahun sekali check up rutin. Minimal. Iya. Jadi apalagi kalau yang punya riwayat keluarga dengan glaukoma itu wajib banget untuk diperiksakan. Karena glaukoma ini sendiri bersifatnya genetik. Jadi bisa diturunkan dari orang tua yang riwayat dengan glaukoma. Jadi sebaiknya kalau memang ada riwayat keluarga dengan glaukoma, sebaiknya anaknya diperiksakan semua. Sebenarnya berapa persen dokter faktor resikonya kalau dari keluarga ya atau gen ya? Faktor resikonya berapa persennya tidak angka pasti, tapi tetap ada resikonya untuk anak-anaknya. Resikonya pasti ada. Ada. Tidak memandang tapi tidak usia. semua. Tapi tidak semua. Tapi sebaiknya kalau yang memang ada riwayat keluarga dengan glaukoma, sebaiknya anak-anaknya diperiksakan. Diperiksakan sedini mungkin. Sedini mungkin. Mungkin di usia dini ya, baru mau masuk sekolah, misalnya TK, SD gitu. Sedini mungkin pokoknya dokter. Oh, oke, baik. Tadi dokter juga sempat menjelaskan sedikit ya tentang jenis-jenis dari glaukoma itu sendiri. Nah, ini ada beberapa tipe nih dokter, masalah glaukoma itu sendiri. Nah, sebenarnya yang paling sering ditemui ini yang jenis yang mana nih dokter? Yang paling sering ditemukan sebenarnya hampir sama. Tapi yang sering nggak disadari itu pasiennya yang glaukoma sudut terbuka itu yang sering tanpa ada keluhan tadi. Kalau yang glaukoma yang akut, biasanya pasiennya ada keluhan, makanya datang berobat. Kalau akut dia biasanya keluhannya matanya merah, pandangannya kabur, sakit kepala, sampai kadang disertai dengan mual muntah, makanya pasiennya datang berobat ke polimata. Gitu. Tapi yang sering kecolongan adalah yang glaukoma sudut terbuka, karena pasiennya merasanya baik-baik saja, penglihatan saya normal, nggak ada keluhan kabur, gitu. Itu yang kadang kecolongan pasien datang ternyata sudah tahap akhir, tahap lanjut, seperti itu. Nah kalau untuk di Jambi sendiri dokter ya, kita boleh dong studi kasus kalau di Jambi sendiri ini tingkat penyakit glaukoma ini sendiri sudah banyakkah? Atau lumayan banyak. Jadi sekarang dikatakan bahwa glaukoma ini penyebab kebutaan nomor 2 setelah katarak. Lumayan. Jadi angkanya cukup tinggi dong cukup dokter, tinggi setelah katarak. Setelah katarak. Iya. Tuh pemirsa ya, jadi nggak bisa kita anggap sepele juga ya. Meskipun terkadang masyarakat kita di luar sana sering sekali menganggap bahwasanya glaukoma ini ya bisa dibilang penyakit yang disepelekan juga nggak sih dok? Apalagi yang tidak ada keluhan sama sekali. Nah selain tadi kan ada dua jenis glaukoma yang dokter jelaskan. Selain tanpa ada keluhan ini, kalau yang tanpa ada keluhan sama sekali, ini benar-benar nggak ada sama sekali keluhan? Tidak ada. Sama sekali dokter? Tidak ada. Jarang banget kalau pasien ngeluh sakit kepala, itu jarang banget. Makanya kadang saya dapatkan pada saat pemeriksaan, pengecekan kacamata, didapatkan ternyata, loh Pak, saraf matanya ternyata udah tipis. Seperti itu. Pak, mulai kita terapi ya, ini tekanan bola matanya tinggi, jadi mulai kita berikan obat di situ. Jadi pasien datang kontrol polimata untuk ngecek kacamata yang sering kedapatan di situ. Iya, hanya itu saja. Berarti tidak ada keluhan sama sekali. Ini kan menarik sekali penyakit ini kan dokter. Artinya diam-diam membutahkan. Iya. Makanya dibilang silent killer. Silent killer dokter. Nah, kita tahu bahwasanya ujung dari si penderita glaukoma ini pasti kebutaan. Kebutaan. Itu pasti dokter ya. Tidak, selalu asal dia terkontrol. Ini yang menariknya. Artinya kalau dokter Gita sudah menyatakan bahwasanya terkontrol, berarti kan ada tahapan-tahapan rutin yang harus dilakukan si pasien itu sendiri jikalau sudah divonis glaukoma itu sendiri. Tapi sebenarnya yang dikontrolnya apa dokter? Kalau kita tahu tekanan bola mata kah yang harus dikontrol, atau sarafnya kah yang harus dikontrol? Nah ini seperti apa nih dokter? Atau ada terapi-terapi yang khusus yang harus dilakukan dokter, seorang dokter mata kepada si pasien, si penderita ini sendiri dokter? Jadi untuk di polimata biasanya kita melakukan pemeriksaan visusnya dulu, penglihatannya sejauh mana. Kemudian setelah berapa persen ya dokter ya? Iya, penglihatannya sejauh mana sih, penglihatannya berapa persen, normal atau tidaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan visus tadi, kita lakukan pemeriksaan tekanan bola mata.
Oke. Jadi memastikan ini tekanan bola matanya normal ataukah tinggi. Mhm. Kemudian Fluid flows through the dilihat anterior lagi segment at the front of the funduskopinya, eye, jadi untuk nourishing melihat tissues. saraf matanya. At the open Saraf angle where the cornea kemudian and nanti iris meet, kalau memang ada the flu- curiga kita suatu glaukoma, kita pastikan lagi dengan pengecekan lapang pandang tadi. Lapang pandang tadi. Iya. Jadi biasanya kalau glaukoma ini penglihatan lurus dia bagus, normal. Lurus dia bagus. Karena Oke. yang dihajar oleh glaukoma ini lapang pandang yang pinggir-pinggir, yang perifer. Biasanya ada item-itemnya dokter ya, Iya, jadi di menyempit. sisi-sisi ya. Jadi lama-lama pasien glaukomanya itu lapang pandangnya makin lama makin menyempit. Jadi seolah-olah lama-lama seperti berada dalam suatu terowongan. Bulat jadi gitu ya. Nah, lama-lama kalau Lingkarannya. dibiarkan terus-menerus kayak ngintip dari lubang kunci. Kecil banget dok. Kecil banget. Meskipun Kecuali dekat kalau udah gitu ya. tahap akhir baru dia benar-benar buta total. Gelap semuanya. Iya. Jadi bertahap. Jadi makanya pasien nggak ada keluhan, nggak ada merasakan apa-apa. Cuman kadang ada yang merasa, dok kok saya sering dibilang orang itu sombong. Iya. Jadi saya Ternyata glaukoma ya dok. glaukoma, karena saya nggak lihat dia ada di pinggir dokter. Jadi saya taunya lurus-lurus aja, saya nggak ngeliat yang di pinggir-pinggir ini. Berarti Jadi, segelap itukah pandangan yang ada di pinggir-pinggir si pasien ini Iya. dokter ya? Segelap Iya. itukah? Iya, Sehingga sifat- tidak nampak tidak sama nampak. sekali. Karena sifatnya progresif. Oke. Progresif, jadi pelan-pelan. Makanya pasien itu tidak sadar dia punya glaukoma karena penyakit ini sifatnya progresif. Seperti itu. Aktif sekali dong ya penyakit ini ya. Iya. Ya kalau tidak dikontrol sama sekali berarti Kecolongan. ya kecolongan banget, dan dari si pasien ini biasanya datang pasti udah telat dah. Nggak sih dok? Iya, seringnya datangnya udah telat. Itu pasti udah tidak bisa dipungkiri pasti seperti itu Iya. memang gitu dokter. Nah si pasien udah telat, mulai dari telat ini dokter, biasanya paling telat udah hampir berapa persen sih dok? Yang sudah pernah dokter temui kasus-kasusnya? Pernah saya dapatkan juga lapang pandangnya udah menyempit banget. Kerusakannya sudah sekitar 80%, 90%. Wow, tinggi dong dok, udah Iya. hampir 100% itu. Iya, seringnya kecolongan di situ. Jadi ketahuan pasien tuh kadang udah datang udah saraf matanya udah tinggal 20%. Oke. Jadi di situ makanya kita langsung bilang, Pak, Ibu, kita mulai obatin ya untuk glaukomanya. Di situ kita kontrol dengan obat dulu awalnya. Kemudian nanti setelah dengan obat tidak respon, baru mungkin jalan operasi terakhirnya. Nah, yang dipertahankan dari seorang dokter Gita nih, ini menerangkan sisi-sisi yang gelapnya atau mempertahankan dari pandangan yang jelas dari si pasien itu sendiri sebenarnya dalam kasus glaukoma ini sendiri, dokter. Jadi yang pada pengobatan pasien glaukoma ini, yang kita pertahankan adalah penglihatan yang tersisa. Nah, yang sisanya ya, Sisanya, yang udah hitam. yang sudah hitam tidak bisa balik lagi. Jadi ibarat kalau kita ngomong glaukoma ini yang kita bilang adalah saraf mata itu kabelnya mata Iya, istilahnya. istilahnya Kabelnya kayak udah kabel rusak. optik gitu nggak sih dok, Iya. yang halus-halus banget gitu kalau kita ngomongin saraf ya. Iya. Kabelnya yang sudah rusak, makanya pasiennya itu yang terganggu adalah lapang pandang yang perifernya, yang pinggir-pinggirnya akan terganggu. Seperti itu. Jadi nggak bakal bisa kembali Balik sama lagi. sekali. Beda dengan katarak. Katarak kalau dioperasi, lensa yang keruhnya tadi kita angkat, Ya, pasien bisa normal kembali penglihatannya. bisa jelas lagi. Iya. Tapi kalau Tapi glaukoma kalau glaukoma tidak bisa. sama sekali. Tidak ada tawar-menawar ya dokter ya dalam penyakit ini dokter. Nah, ini kan yang awalnya tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada gejala sama sekali, mata merah, mata perih, atau yang sudut-sudut pandang yang hitam-hitam langsung pekat itu sama sekali tidak ada. Tidak Tapi ada. ujungnya adalah kebutaan. Ini kan sangat mengerikan sekali. Nah, cukup menarik pembahasan kita hari ini, dokter. Cuman kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang glaukoma dan juga penanganannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, itu tadi sedikit kita mendengarkan penjelasan dari dokter kita ya mengenai glaukoma. Tadi sudah ada langsung ditayangkan video pendeknya dari dokter Gita, bahwasanya seperti itu pemirsa, bahwa lapang pandangnya makin lama makin mengecil dan
mengecil sampai gelap total dan mengalami kebutaan, dokter ya. Iya. Tapi itu kan kita mendengarnya melalui video nih, dokter. Nah, kita nggak tahu nih sebenarnya saraf mata tuh ada di mana. Ya, ini ibarat kuliah. Ya, ini jauh banget ini Yes. memahami masalah saraf mata segala macam. Ini dokter umum 7 tahun, spesialis 3 tahun. Wow, ini luar biasa sekali dan luar biasanya lagi dokter kita sudah hadir ke TVRI Jambi dong untuk memberikan edukasi dan juga informasinya kepada kita tentang glaukoma dan penanganannya. Jadi pemirsa di rumah langsung saja yuk bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi di 0741663385. Langsung saja telepon, sebutkan saja keluhan-keluhannya apa dan nanti insya Allah akan dijawab oleh dokter Gita. Nah, mungkin bisa di sini ada alat peraga nih dokter ya. Ya. Biji mata. Ya. Kalau kata orang Jambi biji mata dokter. Bola mata, bola mata. Baik. Nah, ini gimana nih dokter nih? Ya. Sebenarnya tadi kan kalau kita lihat sedikit ada mata itu ada cairannya, ada sarafnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi melalui alat peraga ini dokter. Saya persilakan. Oke. Jadi bola mata itu bentuknya kan bulat ya. Iya Mas dong. Jepri, Atau ada yang bentuknya kotak bulat. nih, kameramen ada yang kotak nggak bola matanya? Jadi bentuknya bulat Oke. karena ada cairan yang mengisi di dalam. Ya, jadi makanya bentuk buat tayu jadi bulat. Kemudian ini dari potongan mata ya secara sagital ya. Jadi produksi bola mata itu cairan bola mata itu diproduksi oleh badan siliar. Ini disebut dengan badan siliar. Oke. Kemudian tadi gambar bahwa badan siliar itu yang memproduksi cairan bola mata. Jadi nanti dari badan siliar ini akan melewati bilik mata belakang, kemudian akan ke bilik mata depan yang berada di antara kornea. Ini kornea yang bagian luar. Kornea. Kemudian yang bagian coklat-coklat itu Iya, iris. oke. Ya, jadi dia akan melewati ke bilik mata depan antara kornea sama yang bagian yang coklat tadi. Kemudian normalnya itu akan mengalir keluar lewat trabecular meshwork. Oke. Ya. Nah, pada glaukoma sudut terbuka adalah ada sumbatan di trabecular meshworknya. Oh, ada sumbatan. Ada sumbatan. Nah, karena ada sumbatan itu, sedangkan dalam bola mata itu kan sudah ada cairannya. Benar. Sedangkan terjadi sumbatan. Produksi dari badan siliar tadi kan terus berjalan. Wah, jadi Ya. ngeluarin cairan-cairan. Keluar cairan terus, sedangkan salurannya sendiri di selokannya itu mampet. Mampet, nggak bisa Jadi keluar kan, dong. Ya. Iya, jadi kan cairannya itu bakal numpuk. Ya. Numpuk di bola Numpuk mata di itu dalam sendiri. bola mata. Di dalam bola mata, Dalam dokter. bola mata. Makanya lama-lama dia akan mendorong ke saraf matanya. Ini disebut dengan saraf mata. Oke. Ya, makanya lama-lama saraf matanya akan terdorong. Lama-lama akan makin menipis atau mencekung dibilangnya. Oke. Mencekung, Saraf kemudian matanya tertekan ya oleh cairan tertekan tersebut oleh ya. cairan tadi. Mencekung, makanya nanti kalau di keluhan di pasiennya, makanya lapang pandangnya akan makin menyempit. Itu yang akan terjadi. Oke. Karena ada kerusakan di saraf matanya, atau kita bilang ke pasiennya, saya biasanya bilangnya kabel matanya yang rusak. Kabel mata nggak tuh? Jadi hanya itu sebenarnya dokter ya, Iya. yang terjadi. Iya. Kalau bagi orang awam yang tidak mengerti sih simpel ya, cairannya tersumbat ya, ibarat sirkulasi udara nanti tidak ada, jadi cairan itu menumpuk muter-muternya di situ aja, Iya. biji Nggak matanya keluar. neken, sarafnya rusak, buta. Buta. Simpel sih. Simple. Tapi berat sama pasiennya loh. Iya. Nah, tapi kan nggak sesimpel itu sebenarnya pemirsa ya. Nggak semudah yang saya ucapkan tadi. Nah, kalau itu terjadi seperti yang dokter jelaskan tadi, sebenarnya pasti ada indikasi nggak sih? Pasti ada gejala nggak sih dok? Kan di bola mata kita sendiri itu kan ada cairan kata dokter tadi, dan itu menekan saraf-saraf mata kita sehingga makin lama makin tipis, makin cekung. Pasti ada dong yang dirasa si pasien itu dok. Kalau yang untuk glaukoma sudut terbuka tidak Sudut ada. terbuka, mungkin bisa dijelaskan dulu yang glaukoma sudut terbuka, Terbuka nih itu sebenarnya yang gimana? antara yang kornea tadi dengan yang bagian coklat-coklat itu. Itu berarti ada di dalam sini disebutnya sudut. Jadi itu dia agak terbuka dibilangnya, jadi ada agak longgar. Oke. Jadi hanya penyebatannya terjadi di trabecular meshwork tadi. Ada lagi yang disebut dengan glaukoma sudut sempit. Ya, sudut Atau sempit. yang sudut sempit itu dia sudutnya antara kornea dengan si irisnya tadi, yang bagian coklat tadi, dia menyempit. Memang ada orang-orang tertentu memang sudut matanya menyempit.
Sudut mata yang menyempit. Oke. Dan seiring bertambahnya usia, lensa itu kan juga makin lama akan makin mencembung. Iya. Lensa itu yang di sini ya. Lensa yang mandok. Ini bagian coklat-coklatnya ya Mas ya. Ini kayak dibilang di bilik mata depan itu yang ini antara kornea sama si iris ini. Kalau coklat-coklatnya yang di dalam. Ini kan Iya, dokter ya. warnanya matanya ada yang biru. Iya. Mata biru kan? Mas pengen berulang sih, darah. pengennya merah sih dok. Ada yang pengen biru mungkin bisa mesen nih sama dokter ya. Kemudian jadi yang matakan bilik mata terbuka itu antara kornea sama iris ini masih ada istilahnya masih terbuka, nggak sudutnya nggak menyempit. Sudutnya tidak menyempit. Kemudian kalau dikatakan sudut sempit itu dia rapat antara kornea dengan iris itu sangat rapat, ibarat kayak rumah susun yang sangat sempit-sempit. RSSSSSSS. Nah itu. Bukan RS aja, tapi RSSS. Ibarat kayak gitu, sangat sederhana, sempit sekali. Sempit sekali. Nah, seperti itu lah ibaratnya rumahnya sangat sempit ya dibanding rumah yang longgar. Seperti itu. Kemudian kalau yang glaukoma sudut terbuka tadi, pasien tidak ada keluhan. Iya. Ya, beda dengan yang glaukoma sudut sempit. Pasti ada keluhan. Ada keluhan, apalagi kalau lagi serangan. Kalau lagi serangan. Ini menarik nih, ada serangan-serangannya. Serangannya gimana sebenarnya dok? Jadi, serangan fajar? Oh bukan. Tiba-tiba pusing kah? Tiba-tiba. Jadi Mata dalam berair keadaan kah? tiba-tiba matanya akan menjadi merah. Tiba-tiba saja? Merah dan rasanya nyeri, sakit kepala berat. Oke, dari mata sakit nyeri sampai merah, sakit kepala berat, sampai disertai dengan mual muntah. Kadang keluhan pasien seperti itu. Oh, sampai mual muntah juga dong. Lemes dong akhirnya si pasien ini dokter ya? Iya. Seringnya pasien ini larinya ke dokter saraf karena keluhannya pusing tadi. Iya, benar. Larinya ke dokter saraf karena kan keluhannya pusing. Kemudian akhirnya dari dokter saraf sudah dikasih obat segala macam, nggak ada respon, akhirnya baru dikonsul ke dokter mata. Dari situ baru ketahuan ternyata ada glaukoma akut namanya, glaukoma serangan langsung bersifatnya akut. Dan ini biasanya terjadi kalau sudah usia lanjut. Usia lanjut dokter ya. Kalau masih usia dini dan muda, ini tidak sampai mual muntah atau gimana dokter? Jarang terjadi. Tapi mungkin ada saja dokter ya. Ada, kemungkinan dia sudah punya bakat sudut bilik matanya sempit, tapi belum terjadi glaukoma. Ya, cuman begitu bertambahnya usia karena lensa itu kan lama akan terjadi katarak tuh. Iya pasti dong ya, karena dia mencembung, istilahnya lensanya akan makin mencembung. Lama-lama ini kan akan makin terdorong, namanya irisnya ini, yang bagian coklat ini akan makin terdorong, makin nutup, sampai akhirnya dorong sampai ke kornea. Ya, makanya pasien biasanya ngelihat begitu ada keluhan, biasanya ngelihat lampu tuh seperti ada pelanginya. Kalau tekanan bola matanya sangat tinggi tuh, begitu lihat lampu, lihat seperti ada pelangi. Oke, kalau saya lihat lampu sekarang ini dokter nggak ada pelanginya, aman ya dokter ya? Belum tentu. Oh, kan ada namanya glaukoma sudut terbuka. Vitamin dok. Jangan sampai lah ya. Oke, berarti seperti itu dokter ya, soal sudut terbuka dan juga sudut sempit. Sudut sempit, dua jenis itu yang membedakan beberapa jenis glaukoma yang memang hanya itu atau ada jenis-jenis lain dokter? Sebenarnya masih banyak jenis glaukoma. Tapi yang sering ditemukan ada yang sudut terbuka dengan sudut sempit tadi. Sempit saja. Kalau untuk di Jambi sendiri ini variannya sudah ada semua saya dokter. Hampir semua dapat ada kasus. Semuanya ada. Di Kota Jambi dan Provinsi Jambi ya dokter ya. Nah, luar biasa sekali pemirsa ya, tentunya pengetahuan yang kita dapat dari dokter Gita ini artinya tidak sesimpel dan sepele itu penyakit glaukoma yang diderita si pasien-pasien di luar sana. Jadi pemirsa di rumah mungkin yang mau bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi bersama dokter Gita spesialis mata, langsung saja telepon dan tanyakan dan keluhkan saja apa keluhan-keluhan Anda bersama dokter spesialis mata di sore hari ini. Nah, baik dokter, kan kebutaan nih ujungnya ya. Tentunya ini sangat tidak diinginkan oleh si pasien. Kalau sudut pandang mata itu sangat-sangat sempit, ini kan sangat mengganggu sekali aktivitas yang dilakukan si pasien itu sendiri dokter. Nah, apakah
kita hanya bisa mempertahankan yang ada itu? Saya masih penasaran sekali, benar-benar sangat masih penasaran sekali dengan yang dinyatakan dokter tadi. Kita hanya bisa medis hanya bisa mempertahankan penglihatan yang masih tersisa. Iya. Ini kan cukup mengerikan statement yang dikatakan oleh dokter tadi. Nah, apakah memang itu tidak ada terobosan-terobosan yang mungkin dapat mengupayakan hal menjadi lebih baik seperti itu, dokter? Gimana nih? Gimana, dokter? Ditanyakan sama pasien-pasien. Benar dong. Saya mewakili netizen kan tadi, dokter. Gitu. Seringnya saya sarankan, Bu, kita operasi ya. Tapi tujuannya hanya mempertahankan penglihatan yang tersisa. Jadi kadang ada pasien datang udah tinggal semeter penglihatannya. Tinggal semeter? Semeter. Saya hanya mempertahankan penglihatan semeter ini, Bu, saya bilang. Percuma dong, Dok, saya operasi. Iya, bener dong. Pasiennya sering komplainnya gitu, percuma dong, Dok, saya operasi. Percuma dong, saya upaya sana sini kalau cuma hanya nggak bisa lihat juga ujung-ujungnya. Bener. Mereka selalu bilangnya seperti itu. Jadi saya bilang, kalau tidak dioperasi, ujung-ujungnya akhirnya ibu nggak akan bisa lihat sama sekali. Jadi kita berusaha mempertahankan yang semeter ini. Semeter kan deket banget ya? Iya, semeter segini. Segini lah, Dok ya? Iya. Kayak orang baca buku dong tinggal. Iya. Berarti depan sana tidak bisa... Tidak nampak lagi. Sama sekali? Tidak. Nah, dokter gimana nih? Ini pasti dong seorang dokter menghadapi pasien yang berbagai macam sifat dan psikologi, tentunya banyak sekali tantangannya. Kita nanti mungkin bakal mendengarkan nih pengalaman-pengalaman dokter ini pasti secara psikolognya pasti kena juga dong, mentalnya pasti kena juga dengan pasien-pasien ini. Apakah itu dapat mempengaruhi keadaan? Nanti mungkin akan dijawab sama dokter kita. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Dan luar biasanya sekali pemirsa, kita lagi ngebahas tentang glukoma dan penanganannya. Dan ternyata glukoma adalah termasuk penyakit yang diam-diam mencuri penglihatan. Bukan curi-curi pandang, tapi mencuri penglihatan pemirsa. Bersama dokter Gita, spesialis mata ya dokter ya. Segala jenis penyakit mata mungkin bisa dikeluhkan bersama dokter Gita, tapi hanya satu yang mungkin tidak bisa dikeluhkan bersama dokter Gita, mata pencarian. Itu jangan dikeluhkan sama dokter, itu bahaya itu dokter. Kalau datang-datang ini gimana nih dok, mata sakit mata apa, mata pencarian, bahaya. Itu agak kena sih, kena mental health-nya kayaknya kena itu dokter. Oke, tadi kita lagi ngebahas nih pemirsa bersama dokter Gita sebelum break iklan tadi. Ternyata glukoma ada beberapa terapi ya yang harus dilakukan oleh seorang dokter kepada si pasien-pasiennya. Mulai dari obat-obatan dan sampai operasi. Nah, kita pengen tahu nih mekanismenya dalam penanggulangannya atau penyembuhannya. Kalau dibilangin penyembuhan juga ini tidak bisa disembuhkan secara 100% ya dokter ya, tapi mempertahankan. Bukan hubungan juga sih yang harus dipertahankan, tapi penglihatan juga harus dipertahankan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan mekanismenya. Ini si pasien harus dikasih obat apa langsung tindakan operasi, dan operasinya ini sebenarnya ada berapa tahapan nggak sih dokter? Boleh dijelaskan juga, silakan. Terima kasih Mas Jabri. Jadi kalau pasien kita diagnosa dengan glaukoma, awal mula kita berikan obat-obatan dulu. Pasti obat tetes, obat-obat minum. Jadi sambil pemantauan juga. Jadi selain kita berikan obat, nanti biasanya kita kontrol kembali. Pantau kembali adalah tekanan intraokularnya, tekanan bola matanya tadi. Dilihat, kalau tidak mencapai target normal adalah di bawah 20 mm air raksa. Oke. Ya, jadi kalau tidak sampai target di bawah 20, kita terapi, biasanya kita mulai dengan 1 macam atau 2 macam obat. Kemudian kalau tetap tidak respon, kita bisa sampai terakhir adalah 4 macam obat. Banyak dong ya? Banyak. Sehari berapa kali itu dok? Ada macam-macam. Sehari 3 kali lumayan juga, sekali telan 4 dok ya? Tapi biasanya kebanyakan obatnya adalah yang tetes.
Yang atau tetes. obat topikal. Oke. Obat tetes dulu kita berikan. Kalau tidak respon baru dengan obat minum. Obat minum. Baru terakhir kalau dengan macam obat tadi tidak ada respon juga, tekanan tidak turun-turun juga, Oke. baru pilihan terakhir adalah dilakukan tindakan operasi. Operasi. Tapi sejauh ini dokter, apakah berhasil dengan hanya obat-obatan saja? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang enggak? Iya. Banyakan yang mana nih dok? Kita kan netizen perlu tahu nih dok. Gimana nih? Banyak kan yang jarang berhasil dengan obat-obatan. Karena sebenarnya bukan menjadi patokan hanya tekanan intraokular aja. Nah, apa nih sebenarnya? Bukan hanya tekanan bola matanya Iya, aja. tidak Jadi hanya tetap tekanan bola mata. adalah pemeriksaan lapang pandang tadi. Lapang pandang tadi. Minimal 6 bulan sekali kalau memang sudah didiagnosis dengan glaukoma, yang dilakukan adalah pemeriksaan lapang pandangnya. Oke. Ya, jadi dilihat Nah, kalau sudah diponis ini glaukoma itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali dok untuk pengecekan minimal lapangan pandang? kalau dari BPJS sebulan sekali. Sebulan dari sekali. BPJS sebulan sekali Sebulan dokter sekali. ya. Sudah berarti kalau si pasien datang dengan BPJS ya dari pemerintah, ini berarti memang sudah ada dijadwalkan dari dokter Sebulan sekali. Kecuali kalau memang tekanannya sangat tinggi, boleh 2 minggu sekali paling dipantau seperti itu. Itu tergantung pasien dan juga dengan pemeriksaan dokternya Pemeriksaannya, ya. iya. Oke, nah operasi tadi dokter gimana? Operasi tadi yang tujuannya adalah kita membuat saluran. Yang tadi salurannya kan tadi mampet tuh di trabecular meshworknya tadi. Benar. Jadi kita membuat saluran. Jadi kita membuka kembali saluran yang tadi solokan tadi yang mampet tadi kita buka di situ. Jadi biar alirannya kembali lancar. Dengan membuat saluran baru atau yang rusak tadi diperbaiki dokter? Membuat saluran baru. Membuat saluran baru. Jadi biar alirannya kembali terbuka. Biar tekanan pada bola mata itu tidak juga berkurang dokter ya. Nah ini biasanya operasi ini dilakukan hanya 1 kali atau ada seperti kita tahu kan mungkin ada beberapa tahapan-tahapan operasi ya seperti organ tubuh yang lain ya dokter. Kalau mata ini sendiri gimana dokter dalam kasus glaukoma ini? 1 kali operasi langsung berhasil, langsung aman atau gimana dokter? Jadi kalau dengan 1 kali operasi tekanan intraokularnya turun, kemudian sambil pemantauan lapang pandang juga tidak ada progresivitas, biasanya kita cukup anggap aman. Kecuali kalau setelah operasi tekanan masih tetap tinggi, ditambahin obat juga tetap tinggi, tidak respon. Tidak ada perbaikan lah ya menuju. Tidak ada perbaikan. Kita sarankan untuk operasi kedua, bikin saluran baru lagi di tempat yang lain lagi. Oke, panjang dong ceritanya dong. Tidak hanya melelahkan tubuh tapi juga batin juga nih dok. Iya. Nah biasanya nih kalau dokter ketemu dengan pasien-pasien yang mungkin mentalnya sempat kena dan ya pasti dong faktor stres juga pasti tinggi dong. Wah ini pandangan saya makin lama makin sempit, bakal dioperasi, berhasil atau tidak. Nah ini kan pasti menemukan pasien-pasien yang seperti ini kan dokter. Nah seperti pertanyaan tadi, saya tadi sebelum break iklan, nah gimana nih dokter? Mungkin boleh diceritakan apabila menemukan pasien seperti ini dan mungkin saran-sarannya bagi pasien glaukoma yang menyaksikan tayangan ini gimana nih dokter? Jadi tetap kalau pasien ini kan tetap selalu banyak denial ya. Dok, untuk apa saya dioperasi kalau saya tidak ada hasilnya? Jadi tetap kita selalu edukasi, Bu, kalau tidak kita operasi, resiko yang terjadi adalah terjadinya kebutaan. Itu yang ditakutkan. Yang tahap akhirnya pasien akhirnya jadi buta, nggak bisa lihat sama sekali. Tuh. Jadi paling tetap kita harus inform konsen dulu sebelum operasi. Tujuan operasi apa, kemudian resiko-resiko yang terjadi apa, seperti itu. Nah risikonya nih, kalau ngomongin risiko kan kita jadinya si pasien pengen tahu nih dok, apalagi keluarga tentunya ya. Nah resiko dari operasi misalnya adakah resikonya atau resiko-resiko lain yang dihadapi setelah pasca operasi. Nah ini seperti apa dokter? Risikonya bisa terjadi adalah tekanan intraokularnya bisa nggak turun juga, atau yang tetap selalu meningkat tadi ya. Berarti kan kalau tidak turun-turun juga, kita lakukan operasi kedua. Bikin saluran. Kalau tetap tidak respon dengan operasi kedua, yang terakhir pilihan adalah pemasangan implan. Jadi kayak dipasang selang di dalam mata.
Kebayang nggak tuh pemirsa? Gimana biji mata dipasangin selang gitu. Tapi selangnya nggak segede paralon, nggak itu kan? Nggak gitu ya? Enggak, selangnya sangat halus. Jadi untuk mengatur regulasi cairan bola mata nanti yang biar keluar masuknya jadi lancar. Biar lancar. Seperti itu. Implan. Dan itu sudah pernah dilakukan, dokter? Kalau saya belum punya kompetensi seperti itu. Oh, ini lebih biasanya kita rujuk ke Palembang, ke dokter yang memang bidang untuk mengerjakan pemasangan implan tadi. Oke. Atau di Jakarta. Dan di Jambi belum ada. Belum bisa, dokter. Tapi kalau hanya sebatas mungkin operasi trabekulektomi bisa. Bisa, dokter. Bisa. Ya? Alatnya udah lengkap juga ya di Jambi? Sudah bisa, dan mungkin sudah sering dilakukan di Jambi, dokter? Sudah sering. Kecuali implan tadi ya? Implan tadi. Iya. Nah, faktor resikonya tidak hanya berhasil saja, atau ada faktor yang lain yang dapat mengganggu kesehatan tubuh si pasien itu sendiri, atau gimana, dokter? Kalau untuk operasinya sendiri, sebenarnya tidak ada keluhan untuk tubuh, tidak ada. Keluhan tubuh tidak ada. Ya. Jadi hanya yang terganggu, yang kita pantau adalah tekanan bola matanya sama lapang pandangnya. Dua itu saja yang harus yang menjadi perhatian bagi dokter ya, dok ya. Jadi artinya pertanyaan saya ini juga buat menekankan kepada masyarakat bahwasanya jangan takut gitu kan, bahwasanya faktor-faktor risiko yang mungkin dibayangkan, mungkin matanya dicongkel, diobok-obok, nggak gitu sebenarnya. Jadi harus benar-benar datang ke dokter dan mendengarkan penjelasannya kalau tidak sempat menyaksikan tayangan ini, dokter ya. Jadi jangan takut. Jangan takut dulu. Itu yang paling penting ya, dok. Kalau udah takut tentu mentalnya pasti kena down dan semuanya pasti tidak berjalan dengan baik. Baik dokter, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore ini pemirsa. Dan masih bersama dokter Gita, kita mendengarkan edukasi yang luar biasa tentunya mengenai glaukoma, penyakit yang kita bahas pada sore hari ini dokter. Nah, tadi udah kita ngomongin masalah obat dan juga operasi. Nah, kita juga pengen tahu nih dokter, si pasien yang mengidap atau sudah divonis glaukoma itu sendiri, ini ada nggak nih larangannya dalam aktivitas ataupun juga dalam mengkonsumsi makanan, ini ada nggak nih, dokter? Untuk aktivitasnya, pasien-pasien glaukoma sebenarnya nggak boleh terlalu kerja terlalu berat, terus tidak boleh kelelahan, harus istirahat yang cukup, karena kalau pasiennya sempat kelelahan atau stres aja, tekanan bola matanya bisa naik. Oh, sangat berpengaruh sekali berarti ya? Berpengaruh. Kemudian kalau untuk makanan sih tidak ada pantangan, kecuali pasien memang punya riwayat darah tinggi, jadi kan memang ada pantangannya, atau riwayat kencing manis, tetap harus punya pantangan. Kemudian yang harus dihindari adalah minum kopi. Buat si pasien yang sudah divonis glaukoma. Kenapa sebenarnya? Ada apa sebenarnya dengan kopi itu, dokter? Jadi dari beberapa jurnal katanya ada hubungan antara kafeinnya dengan peningkatan tekanan intraokularnya. Jadi kafein dengan tekanan bola mata ini ada kaitannya, sehingga dilarang oleh dokter. Sebaiknya dihindari untuk pasien dengan divonis dengan glaukoma. Nah, mungkin ini biasanya nih rumor-rumor yang di luar sana di masyarakat tentunya antara glaukoma dengan DM, ini gimana dokter? Dekatkah? Sebenarnya kalau ini biasanya dikait-kaitkan oleh masyarakat kita nih. Sebenarnya gimana nih? Sebenarnya kalau untuk diabetesnya langsung atau penyakit kencing manisnya langsung dengan glaukoma, hubungannya bukan langsung bisa menyebabkan glaukomanya, tidak. Jadi penyakit kencing manis ini kan punya resiko tinggi, komplikasi bisa ke beberapa organ, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, juga bisa bikin ke mata. Jadi bisa terjadi mikroangiopati namanya. Jadi bisa bikin pembuluh darah di retina itu pecah. Ya, jadi bisa bikin perdarahan di retina. Dari perdarahan di retina itu yang bisa menimbulkan timbulnya glaukoma. Glaukoma sekunder namanya. Karena adanya perdarahan tadi. Jadi penyakit-penyakit sistemik seperti kencing manis atau hipertensi atau darah tinggi tadi bisa menyebabkan timbulnya perdarahan di dalam mata, di dalam retina. Retina itu di dalam.
di retina tadi. Karena ada perdarahan di retina tadi, akhirnya timbullah komplikasi perdarahan tadi yang akhirnya timbulnya glaukoma sekunder tadi. Seperti itu. Berarti benar dong rumor yang beredar atau gimana dokter? Benar. Benar ya, Makanya kalau memang punya riwayat darah tinggi, punya riwayat kencing manis, jadi harus terkontrol terus. Terkontrol. Gulanya, Baik. darah tingginya, seperti itu. Oh, berarti nggak salah juga dong ya yang rumor yang beredar di masyarakat bahwasanya glaukoma ini sangat dekat juga dengan DM. Bisa seperti terjadi. itu. Bisa terjadi ya karena yang sudah dijelaskan dokter Gita tadi pemirsa. Artinya glaukoma sekunder ya dokter ya? Iya, glaukoma sekunder. Tuh, karena ada pecahan ya di saraf bola matanya tadi sehingga terjadi glaukoma. Nah, jadi sangat-sangat mengerikan sebenarnya kalau kita ngebahas tentang beberapa penyakit ini dokter ya. Tapi mudah-mudahan kita di sini dokter juga mudah-mudahan selalu sehat selalu karena penyakit mengobati orang-orang sakit. Nah, kalau ngomong-ngomongin sehat seperti program Hidup Sehat ini, kita tentu masyarakat dan saya pribadi tentunya dokter ya, pengennya matanya sehat, terang, jernih, kan gitu. Iya. Nah ini gimana sih sebenarnya dokter ya, supaya kita menjaga mata kita tetap sehat, apalagi bagi para pekerja-pekerja nih yang mungkin tiap hari berhadapan dengan gadget, alat elektronik berupa iPad, laptop seperti itu. Tentunya ada hal-hal yang buat mata kita cepet sangat lelah seperti itu. Nah ini gimana buat kita bisa menjaga mata kita lebih sehat? Apakah ada dengan terapi-terapi khusus kah? Atau dengan makanan-makanan khusus kah? Nah seperti apa nih dok? Kalau hubungan gadget sampai terjadi glaukoma, tidak. Enggak dong ya? Iya, Jauh ya? Jauh. Jauh, Jadi biasa alhamdulillah. berhubungan adalah terjadinya kelelahan atau Mata disebut lelah. astenopia. Jadi karena kelelahan. Ya. Jadi kalau untuk menjaga untuk mata tetap sehat adalah kontrol rutin ke dokter spesialis mata. Minimal setahun sekali. Minimal. Kalau usia dewasa, kalau anak-anak minimal 6 bulan. Oh, anak-anak. Anak-anak minimal 6 bulan. Gitu. Baik. Apalagi kalau misalnya memang riwayat ada keluarga dengan glaukoma, kalau anak-anak itu pemantauannya emang 6 bulan. Nanti sambil pemantauan untuk nggak harus selalu dia kontrol 6 bulan, tidak. Kalau memang penglihatannya masih bagus, biasanya kita sarankan untuk 3 tahun sekali untuk check up rutin untuk tekanan bola matanya. Seperti itu. Tapi kalau orang dewasa minimal dengan keluarga dengan glaukoma tadi minimal setahun sekali check up rutin. Minimal seperti itu Setahun dokter sekali. ya. Nanti setahun akan sekali. diperiksakan pemeriksaan visusnya tadi, tekanan bola matanya. Terus dilihat saraf matanya masih bagus atau tidak. Nah, kalau buat menjaga kita lebih sehat, itu ada makanan-makanan khusus atau apa yang harus kita lakukan, terapi-terapinya nggak dong yang bisa kita lakukan sendiri? Sebenarnya nih dok. Untuk makanan-makanan yang bagus, ya makanan yang tanpa pengawet ya mas ya. Nggak boleh junk food ya. Junk food sebaiknya dihindari. Dihindari ya. Ya. So, Jadi makan-makanan yang benar-benar yang alami, yang bukan junk food, itu wajib kita hindari. Ya, setidaknya itu berusaha kita selain mempertahankan kesehatan tubuh kita juga untuk mempertahankan kesehatan mata sendiri. mata sendiri. Nah kalau lagi kecil nih anak-anak SD pastinya diajarin banyakan makan wortel. Iya. Biar matanya sehat, ada vitamin E-nya. Sebenarnya benar nggak sih dok? Sebenarnya untuk wortel itu sebenarnya untuk kesehatan mata. Ya, tapi bukan untuk namanya menghilangkan, kayak biasa orang bilang kan menghilangkan minusnya, enggak, tapi menjaga kesehatan mata, minum vitamin seperti itu untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, jadi makan wortel juga untuk menjaga kesehatan matanya. Seperti itu. Bener ya berarti ya. Terus berarti harus banyak makan sayur juga dong dok ya. Makan sayur, makan buah, terus hindarilah junk food. Junk food itu untuk menjaga kesehatan mata dan kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Nah, kalau bagi para pekerja-pekerja mungkin yang sering begadang di depan elektronik seperti itu, sebenarnya ini bisa berakibat apa sih dok? Boleh dong dikasih tahu dong. Bagi para pekerja nih dok, biar lebih warning terhadap kesehatan matanya sendiri. Jadi kalau yang sering begadang tiap malam, setidaknya harus istirahat sebenarnya. Jaga kesehatan tubuhnya sendiri, karena selain berdampak untuk kesehatan tubuh sendiri juga berpengaruh terhadap kesehatan mata. Ya, jadi harus memang
Roma Irama lah aja bilang nggak boleh begadang. Iya kan? sih, benar sih dok. Cinta juga dokter. Iya, nggak boleh begadang kalau ada Begadang, gunanya nggak ya. ada gunanya. Oke, berarti gadget dengan glaukoma sangat jauh sekali, Sangat tapi jauh. mungkin dapat mengakibatkan Dan kelelahan pada mata. mata. Nah, kalau mata merah, kelelahan, ini biasanya nih netizen di luar sana kan pinter-pinteran sendiri nih dok. Belilah obat-obat tetes seperti itu. Sebenarnya ini disarankan atau tidak sih? Sebenarnya kalau untuk obat tetes sebaiknya pilih yang kayak air mata buatan, artificial tears. Yang kebanyakan pasien itu begitu mata merah kadang suka beli di apotek, suka dikasih tuh namanya obat steroid. Itu yang wajib kita hindari. Oke, nanti Steroid. setelah break iklan mungkin boleh disepil ya. Iya. Dokter, kalau sekarang jangan dulu ya. Oke. Oke. Oh, berarti ada obat-obat tetes yang Bisa yang menyebabkan- boleh dan tidak, yang bisa menyebabkan apa dokter? Glaukoma. Glaukoma. Oh, Obat ternyata. steroid itu bisa menyebabkan glaukoma. Karena sering kejadian pasien suka beli obat sendiri, obat-obat steroid, karena itu mudah banget didapat di pasaran. Iya, iya, iya. Ya, orang apotek sendiri sering ngasihnya itu, Bu, matanya merah, pakai ini aja. Merahnya cepat hilang. Merahnya cepat hilang. merahnya cepat hilang, tapi efek sampingnya timbul glaukoma ke pasiennya sendiri. Tuh, bahayanya di situ. Bahaya nih. Iya. Bahaya. Jadi yang harus menjadi perhatian mungkin masyarakat di luar sana, dokter, belilah Yang air mata buatan aja. air mata buatan. Iya. Gimana nih air mata buatan, dokter? Di apotek banyak. Di Nanti apotek banyak. bisa ngomong ke orang apoteknya, saya mau beli yang air mata buatan, artificial tears namanya. Oke, itu udah paham ya? Orang apoteknya Orang udah apotek paham ya, tahu. langsung dikasih Ya, itu. asal jangan steroid. Hindarilah penggunaan obat steroid. Hindarilah obat-obatan tetes yang mengandung Steroid. Baik, terima kasih dokter Gita. Sama-sama. Ini edukasi yang luar biasa, berguna dan bermanfaat sekali tentunya buat saya pribadi dan seluruh pemirsa di rumah. Dan mudah-mudahan edukasi yang sudah disampaikan dokter Gita ini dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan tentunya, agar kesehatan mata kita tetap terjaga dan terhindar dari penyakit yang namanya glaukoma. Demikian pemirsa sajian hidup sehat di sore hari ini. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.